Gerung, ojo mlebu Jogja. Tolak Rocky Gerung. Merdeka. Modiar, karma hina presiden. Rocky Gerung dimaki-maki, diusir dari Sleman, Jogja. Mahasiswa UNER Surabaya pun auto tutup pintu saat Gerung akan isi seminar. Ketakutan, Profesor Dungu auto putar balik. Saya diundang, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa bicara itu. Tapi Anda harus hitung bahwa apa penyebab saya tidak bisa bicara. Itu aja yang dijawab. Halo, dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal. Rocky Gerung beberapa malam ini mungkin tidak bisa tidur nyenyak karena perbuatannya yang sangat tidak beradab dengan menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata makian yang tidak pantas didengar. Ternyata mendapatkan reaksi keras dari banyak pihak. Seperti contohnya kehadiran Rocky Gerung sebagai pembicara dalam diskusi bertajuk Ngopi Bareng Ngobrol Perubahan Indonesia di Bento Kopi Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta ditolak sejumlah orang Rabu 2 Agustus. Rocky pun batal menjadi pembicara, namun acara tetap berlanjut. Pantauan kumparan di lokasi, massa tampak membentangkan spanduk bertuliskan menolak Rocky Gerung, Polri TNI tangkap dan penjarakan Rocky Gerung. Masih di spanduk tersebut tertulis pula, penghina simbol negara, biang provokator bangsa, penghancur marwah negara, tolak Rocky Gerung, teriak massa. Ketum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu PNIB Abdul Rozak Waluyo mengatakan apa yang disampaikan Rocky beberapa waktu lalu soal bajingan tolol bukanlah kritik tapi makian dan hujatan kepada Presiden. Kata Waluyo yang akrab disapa Guswal, apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan statementnya sangat tidak mendidik, tidak intelektual dan merusak generasi anak bangsa. Guswal pun meminta agar kepolisian segera menangkap Rocky Gerung. Ia berkata, diskusi kebangsaan yang dilakukan Rocky Gerung selalu menghujat, menghina para pemimpin kita. Notabene Presiden adalah lambang kehormatan bangsa. Itu sudah diruntuhkan berkali-kali oleh Rocky Gerung. Jadi tidak ada pilihan lain bagi polisi untuk tidak menangkap Rocky Gerung. Sementara itu Ketua Panitia Lokal Acara Bambang Haryanto mengatakan Rocky sudah hampir tiba ke lokasi. Namun setelah mengetahui ada penolakan dari masyarakat, Rocky memutuskan urung datang. Kata Bambang, Rocky mengatakan ya sudah saya pulang. Rocky yang sudah terlalu lama menunggu di luar akhirnya pulang. Kami sampaikan kepada yang sudah hadir, acara tetap jalan tapi tanpa Rocky Gerung. Bambang mengatakan panitia memahami apa yang menjadi tuntutan massa. Pihaknya pun merelakan Rocky Gerung untuk pulang. Ia berkata, saya memahami keberatan mereka karena memang mungkin di sebagian masyarakat Jogja itu kata-kata Rocky Gerung sangat tidak bisa diterima. Kami memahami keberatan itu. Kami merelakan Rocky pulang. Kami jelaskan minta maaf kepada yang hadir. Kapolresta Sleman Kombes Pol Yuswanto Ardi mengatakan siap mengamankan acara tersebut agar tidak terjadi gesekan, baik acara tersebut ada atau tanpa Rocky Gerung. Sebelumnya pun viral video Rocky Gerung diduga dilarang oleh pihak kampus UNER menjadi pembicara diskusi mahasiswa. Tak diketahui alasan mengapa pihak kampus Universitas Erlangga tidak mengizinkan Rocky menjadi pembicara acara tersebut. Pada Selasa 1 Agustus 2023, UNAIR mengadakan talk show sinergi mahasiswa bertajuk Aksi Pemuda Indonesia, Ujung Tombak Perubahan Bangsa dan Dunia di Geraha BIK Iptek Dok FK UNER. Dari video viral yang beredar, Rocky Gerung terlihat sudah berada di sekitar gedung lokasi pelaksanaan acara. Akan tetapi pintu aula yang menjadi tempat diselenggarakan acara tersebut tertutup rapat. Makin banyak masyarakat yang kini menolak murung-urung. Saya memang masih tidak habis pikir mengapa seorang Rocky Gerung yang notabene merupakan rakyat Indonesia sampai senekat itu memaki pemimpin negerinya sendiri. Walah Pak Rocky, salah apa sih Pak Jokowi padamu? Sampai buat menghormati dan menghargai beliau saja tidak bisa Anda lakukan. Wes embolah, gak taulah cara apa lagi yang bisa kami pakai untuk mengubah kerasnya hati Anda sampai keluar kata berawalan B, T, dan P itu. Mungkin hanya ruangan kecil di balik jeruji besi yang bisa menyadarkan Anda, atau sebaliknya malah mengobarkan dendam kesumat karena menganggap rezim Jokowi menjebloskan Anda ke sana? Wes sakarepmu alias terserah kaulah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Saya akan bekerja keras untuk beliau kembali. Insya Allah kalau saya presiden, saya jemput beliau ke sana. Pernah dukung lalu lepeh Prabowo, kini Rizik Syihab dan pasukan kadrun dipastikan dukung Prabowo di 2024. Dennis Siregar, kasihan Anies tidak didukung kadrun, bosnya jelas nih. Nah, urusan Capres dan Cawapres, urusan Pilpres 2019 kan sudah selesai, sudah finish. Maka urusan kami dengan Pak Prabowo, dukungan kami terhadap Pak Prabowo ya sudah selesai.
Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Front Persaudaraan Islam FPI Habib Hanif Alatas sempat menyinggung soal arah dukungan pentolannya, yaitu Habib Rizik Syihab di Pilpres 2024. Apakah akan kembali mendukung Prabowo Subianto seperti Pilpres 2019 lalu atau tidak? Hanif mengungkapkan kalau dirinya kerap dilemparkan pertanyaan mengenai hal itu. Hanif lantas menjawab, untuk urusan memilih capres, dirinya akan mengikuti satu orang, yaitu keputusan Habib Rizik. Menurutnya, itu sama saja seperti sedang sholat berjamaah di mana makmum tidak boleh mendahului imam. Dirinya tidak menerangkan kemana arah dukungan dari Habib Rizik di 2024. Menurutnya, Habib Rizik saat ini masih memikirkan arah yang dianggapnya tepat. Hanif hanya memastikan kalau FPI akan mengikuti keputusan yang bakal diambil Habib Rizik nantinya. Jika tanggapannya sudah begini, bisa jadi FPI atau PA212 akan mendukung orang yang pasti, yang memiliki cuan yang banyak dan bisa memberikan setoran dana yang melimpah. Jika memang sudah begini, bisa jadi Anies bukan pilihan yang tepat. Apakah ini bukti Anies ditolak FPI dan lebih memilih Prabowo sebagai capres 2024? Ya bisa jadi, karena kalau memilih Anies cuan-cuan itu tidak akan keluar ya, sebab Anies kan nggak punya duit. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar juga memprediksi hal yang sama. Menurut Denny, perkiraan orang-orang salah besar jika Rizik dan PA212 itu pindah ke Anies. Menurut Denny Siregar, mereka tetap ada di tuan yang sama, cuma disuruh tiarap sebentar karena nanti akan membongkar topeng baik yang sedang diperankannya. Nah, apa yang disampaikan Denny Siregar itu sebagai pertanda bahwa FPI, PA212, dan Kadrun bakal lebih memilih Prabowo daripada Anies. FPI menurut menantu HRS disebut tidak akan mendukung Prabowo lagi karena dianggap berkhianat dengan bergabung ke pemerintah sebagai menteri. Jangan bodohi masyarakat lah. Mungkin memang mereka bakal dukung Anies, tapi Anies tetap bakal kalah. Itu pun ada rumor Anies batal nyapres karena koalisi tidak solid. Katakanlah Anies gagal nyapres atau kalah. Siapa yang bakal FPI dukung selanjutnya? Prabowo kan? Apalagi logistik dan sumber daya dari kubu Prabowo sangat gede loh, melimpah. Masa nggak ngiler? Lagi pula, apa mau mereka dukung Ganjar? Kita aja males dan ogah mereka dukung Ganjar. Bikin rusak nama baik aja. Lagian turun ke jalan memangnya gratis. Nggak usah belagak jadi sukarelawan tanpa dapat imbalan. Nggak ada imbalan, bodoh lah turun ke jalan. Dan teriak-teriak di bawah terik matahari. Demo atau aksi apapun pasti butuh logistik. Semua itu berkaitan dengan uang. Tak ada uang, tak ada demo. Kalaupun ada demo, jumlahnya secuil. Yang hadir cuma beberapa menit lalu bubar. Habib Rizik merupakan salah satu tokoh sentral yang mendukung Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Bibip mampu menggerakkan massa yang sangat besar di 212 untuk mendongkrak suara Prabowo. Bukan tidak mungkin Rizik dan kawan-kawan tidak akan mendukung siapapun di Pilpres 2024 nanti. Apalagi Bibip kan baru bebas murni setelah 10 Juni 2024 nanti. Harapan masyarakat termasuk saya, Pilpres 2024 tidak sampai setegang sepanas sebagaimana Pilpres 2019. Pesta demokrasi memilih pemimpin bisa berjalan lebih adem dan menghasilkan pemimpin yang terbaik. Jadi bagaimana menurut Anda?